Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pelatihan yang kami hormati, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima materi yang akan kami sampaikan. Sobat pelatihan, perkenalkan saya Roswidan Akib, Ketua Tim Guru dan Tenaga Pendidikan Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen berbasis madrasah. Sudah tidak asing lagi bagi kita tentang manajemen berbasis madrasah. Tapi apakah kita semua sudah paham tentang manajemen berbasis madrasah? Baik, akan saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang manajemen berbasis madrasah. Manajemen berbasis madrasah adalah salah satu model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif yang melibatkan secara langsung warga madrasah seperti kepala madrasah, guru, siswa, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, situasi tersebut dibentuk untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien. Sobat pelatihan yang kami hormati, beberapa hal yang termasuk dalam manajemen berbasis madrasah. Pertama, manajemen strategis. Yang kedua, manajemen sumber daya. Ketiga, manajemen keuangan. Yang keempat, manajemen kinerja. Dan yang kelima, manajemen pemasaran. Sobat pelatihan yang kami hormati, kita coba untuk jelaskan satu persatu. Manajemen strategis. Manajemen strategis adalah penetapan visi, misi, dan tujuan, serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sobat pelatihan yang kami hormati, kita bicara visi. Visi itu adalah cita-cita, impian, tujuan inti yang akan kita capai. Visi itu akan kita jabarkan di dalam misi. Misi itu adalah beberapa hal yang kita jabarkan dan terdiri dari beberapa indikator-indikator untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Karena itu penting kita bicara tentang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sobat pelatihan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pertama adalah musyawarah. Pada awal tadi kami jelaskan bahwa di dalam manajemen berbasis madrasah kita melibatkan semua warga madrasah, mulai dari kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua wali murid, dan masyarakat sebagai stakeholder kita. Dengan adanya musyawarah ini, sobat pelatihan, kita akan mendapatkan berbagai macam pendapat dari kawan-kawan, mendapatkan berbagai macam ide, dan tentunya mendapatkan berbagai hal pemecahan masalah yang akan kita temui untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya kita bicara tentang sumber daya, manajemen sumber daya. Kita punya guru, kita punya tenaga pendidikan, kita punya ruang kelas, kita punya buku, punya alat-alat pengajaran, dan lain sebagainya. Ini perlu kita meminitnya untuk memanfaatkan sumber daya itu agar lebih efektif dan efisien. Seperti tenaga pendidik atau guru. Apakah guru kita sudah profesional? Begitu juga dengan tenaga kependidikan, apakah tenaga pendidikan kita sudah handal? Begitu juga dengan ruang kelas, apakah ruang kelas kita sudah nyaman, sudah membuat siswa betah untuk belajar. Begitu juga buku-buku yang kita persiapkan, apakah sudah memenuhi referensi yang kita inginkan sebagai bahan literasi siswa, bahan literasi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Dan yang tidak kalah penting adalah alat-alat pengajaran. Alat-alat pengajaran adalah seperti media pengajaran, yang saat ini kita sudah masuk kepada era digitalisasi, sehingga alat-alat pengajaran kita harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di saat ini.
Sobat pelatihan yang kami hormati, yang ketiga adalah manajemen keuangan. Kalau kita bicara keuangan, biasanya satu hal yang riskan. Karena itu, untuk mengatasinya kita harus melakukan pengelolaan keuangan madrasah dengan prinsip keuangan yang sehat, termasuk dari perencanaan penganggaran, pengelolaan, dan yang jauh lebih penting adalah laporan keuangan yang baik. Dalam perencanaan tentunya kita harus membuat skedul bagaimana kebutuhan yang ada di madrasah kita. Begitu juga dalam penggunaan, jangan sampai kita melakukan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat. Jangan sampai nanti kita menggunakan anggaran A, padahal di dalam perencanaannya itu tercantum di C. Begitu juga dengan pelaporan. Kenapa pelaporan ini penting? Karena pelaporan ini adalah salah satu penentu. Jangan sampai kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada temuan di sana, ada pemeriksaan. Kenapa itu penting? Karena anggaran yang kita manfaatkan di madrasah itu sumbernya banyak. Salah satunya dari APBN, bisa jadi dari masyarakat, bisa jadi dari komite dan lain sebagainya. Dan itu membutuhkan pelaporan yang jelas dan baik. Sobat pelatihan yang kami hormati, selanjutnya manajemen kinerja. Kita punya guru, kita punya tenaga kependidikan, kita punya siswa, kita punya berbagai unsur di dalam madrasah, itu membutuhkan alat ukur yang jelas tentang kinerja mereka. Kita bicara tentang guru. Apakah guru kita sudah menjadi guru yang profesional? Apakah mereka memahami materi pembelajaran dengan baik, memahami metode pembelajaran dengan baik, memahami tentang alat evaluasi yang baik, dan apakah mereka sudah memahami tentang penilaian yang baik. Begitu juga dengan tenaga kependidikan kita. Apakah tenaga pendidikan kita sudah handal, terutama tentang IT, karena saat ini IT sudah mendominasi kebutuhan di madrasah karena sudah berbasis aplikasi. Selanjutnya kita mencoba untuk pengembangan program dan memperbaiki kinerja dengan cara mengevaluasi secara berkelanjutan apa yang sudah dilakukan guru, tenaga pendidikan, dan siswa yang ada di madrasah kita. Sobat pelatihan yang kami hormati, yang terakhir adalah manajemen pemasaran. Bapak, Ibu, sobat pelatihan, jangan berpikir yang macam-macam dulu. Kenapa harus ada manajemen pemasaran di dalam manajemen berbasis madrasah? Bukan berarti kita akan menjual madrasahnya, tetapi bagaimana kita membangun madrasah itu supaya punya nilai jual. Bagaimana supaya dia punya nilai jual? Tentunya kita mempunyai program yang bagus dan melaksanakannya dengan bagus, mengevaluasinya dengan bagus, dan melaporkan dengan masyarakat dengan bagus. Itulah nilai jual yang harus kita miliki. Kegunaannya apa? Adalah untuk pengembangan citra madrasah bagi masyarakat agar dapat menarik minat calon siswa baru kita. Kita tidak bisa terkungkung dengan megahnya sarana dan prasarana. Kita tidak bisa terkungkung dengan profesionalismenya guru, tidak terkungkung dengan handalnya tenaga kependidikan, tetapi yang jauh lebih penting untuk menarik minat orang tua, masyarakat, untuk memasukkan siswanya ke madrasah kita adalah citra madrasah itu sendiri. Apa citra madrasah itu? Yaitu siswa yang dilahirkan oleh madrasah itu adalah siswa-siswa yang cerdas tapi tidak lepas dari akhlakul karimah. Sobat pelatihan yang kami hormati, bisa kita simpulkan bahwa manajemen berbasis madrasah adalah manajemen yang menerapkan kerjasama yang baik antara pemimpin madrasah, guru, siswa, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat.
Selain itu, perlu juga adanya evaluasi secara berkala untuk memantau pencapaian tujuan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan penerapan manajemen berbasis madrasah yang baik, diharapkan madrasah dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Sobat pelatihan yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekilas tentang manajemen berbasis madrasah. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk membacakan pantun. Bila kamu memegang gitar, pelajari dulu si tangga nada. Jika kamu ingin pintar, manajemen madrasah berbasis madrasah menjadi solusinya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.